Alhamdulillah malam hari ini kita bisa bermajelis melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab At-Tibyan Syarah Akhlaq Hamalatul Quran karya Syekh Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala, dan kita masih membahas tentang akhlak yang seharusnya dimiliki oleh para pengemban Al-Quran. Terakhir kita bahas seorang pengemban Al-Quran hendaklah berbakti kepada kedua orang tuanya. Sekarang kita lanjutkan di halaman 79. 79 di poin paling bawah. Kata penulis Al-Imam Al-Ajuri rahimahullah, yasilur rahima, dia menyambungkan persaudaraan, wa yakrahul qati'ah, dan membenci terputusnya persaudaraan itu. Dia senang menghubungkan, menyambungkan persaudaraan dan tidak senang memutuskannya. Man qata'ahu lam yaqta'hu, apabila ada orang yang memutuskan persaudaraan dengannya, lam yaqta'hu, dia tidak membalas dengan memutuskannya. Ya. Jadi di sini kaitannya dengan menghubungkan persaudaraan, ya. Kita lihat penjelasannya nomor 3. Nomor 3 dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah, li'anna Allah Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala qala fi thanaihi 'alal mu'minin, Allah Subhanahu wa taala berfirman pujiannya terhadap orang-orang beriman atau kepada orang-orang beriman di surah Ar-Ra'd ayat 21, ya. Allah memuji orang-orang beriman karena di sini dikatakan di ayat 21, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal, orang-orang yang menghubungkan ma amarallahu bihi ayyusal, apa-apa yang Allah perintahkan untuk disambungkan. Baik, kalau kita lihat di ayat ini, ya, di surah Ar-Ra'd, Allah jelaskan dari ayat 19 sampai ayat 24. Ayat 19 sampai ayat 24. Kalau 19 sampai 24, ayat 21-nya terbawa, ya. Dari ayat 19 sampai 24, otomatis ayat 21-nya terbawa. Ayat 19 sampai 24 ini Allah sebutkan tentang orang-orang yang ulul albab, ya. Orang-orang yang memiliki akal,
dan sifat-sifat mereka serta balasan bagi mereka. Di sini disebut, nanti bisa dicek ya di mushaf masing-masing. Surah Ar-Ra'd ayat 21 sampai ayat 19 sampai 24. Di antara ciri-ciri orang yang berakal adalah di sini disebutkan memenuhi janji, kemudian ini menyambungkan apa-apa yang perlu dihubungkan, kemudian takut akhir kehidupan yang buruk, kemudian sabar, mendirikan sholat, infak baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, kemudian mengikuti perbuatan jelek dengan perbuatan baik dan selainnya. Lalu balasan bagi orang-orang yang beriman ini, yang punya akal, yaitu surga. Ya, surga yang mereka akan masuk bersama keluarga mereka, bersama keluarga mereka yang soleh, ya, bapak mereka, orang tua mereka, pasangan mereka, keturunan mereka. Di sini masuk surga bersama keluarga itu kebahagiaan tambahan nanti di akhirat, ya. Kemudian mereka disapa dengan salam karena kesabaran mereka. Nah, menyambungkan hal-hal yang perlu dihubungkan itu sifat yang terpuji, ya, sifat yang terpuji. Dan ini sifat seorang yang memiliki akal, yang akan diberikan balasan surga, bukan hanya dirinya tapi dengan anggota keluarganya. Tapi anggota keluarga yang mana? Waman sholaha, yang soleh. Jadi nanti di akhirat atau sekarang di dunia, keluarga yang sesungguhnya bukan sekedar ada ikatan biologis, ya, tapi yang hubungan itu, yang hubungan keluarga itu hubungan keimanan, ya. Anaknya Nabi Nuh dicap bukan keluarga Nabi Nuh karena dia tidak beramal soleh. Jadi keluarga yang sesungguhnya, ikatan kekeluargaan yang sesungguhnya dibangun di atas kesolehan, dibangun di atas kesolehan, dan itulah yang akan langgeng sampai ke surga, yang akan langgeng sampai ke surga. Baik, dan berkaitan dengan ayat ini ada tafsir yang ringkas tapi berfaedah dari Syekh As-Sa'di rahimahullah. Kalau kita lihat secara sepintas ayat ini, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala, orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan untuk dihubungkan, untuk dijalin, ya. Barangkali kita beranggapan yasiluna atau menyambung jalinan hubungan ini hanya sebatas kerabat atau sesama manusia. Tapi kata Syekh As-Sa'di As-Sa'di rahimahullah, ayat ini bersifat umum, ya. Bukan hanya yang perlu dijalin hubungan itu antara sesama manusia saja, tapi hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, yaitu berupa keimanan dan kecintaan serta tunduk dan patuh kepada perintahnya. Jadi menyambungkan apa-apa yang Allah perintahkan
Salah satunya menyambungkan hubungan kita dengan Allah dan Rasul-Nya. Bagaimana cara menghubungkan jalinan antara kita dengan Allah? Yaitu dengan tunduk dan patuh kepada perintahnya. Maksudnya hubungan di sini menyambungkan hubungan bukan sekedar sesama manusia gitu. Kadang kita berpikir silaturahim dan sebagainya itu sesama manusia. Tapi hubungan dengan Allah kadang tidak dijalin. Padahal hubungan dengan Allah berupa keimanan, ketundukan dan kecintaan itu juga perlu dijalin. Hubungan dengan sesama manusia, dengan keluarga dan seterusnya. Jadi hubungan yang perlu dijalin di sini sifatnya umum, bukan hanya kepada sesama manusia. Tapi yang paling utama hubungan yang perlu dijalin yaitu hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Yaitu dengan iman kepadanya, tunduk kepada perintahnya dan mencintainya. Baik. Jadi Allah puji orang yang menyambungkan persaudaraan. Ya. Secara khusus, secara umum menyambungkan hal-hal yang perlu disambungkan, diantaranya tadi menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Wa qala subhanahu wa ta'ala fi sya'nil qati'ah, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman keadaan orang yang memutuskan persaudaraan. Termasuk di surah Ar-Ra'd tadi, atau bahkan di surah Al-Baqarah sudah dijelaskan orang yang, ini di ayat 25-nya sebelum ke surah Muhammad ya. Di ayat 25-nya orang yang memutus hubungan dengan Allah, dengan Rasul-Nya, dengan sesama manusia, lalu dia merusak di muka bumi. Orang seperti itu akan mendapatkan laknat dan akhir hayat yang buruk. Ya. Orang yang memutuskan hubungan dengan Allah, memutuskan hubungan dengan Allah berarti dia tidak mau ibadah, tidak beriman, tidak mencintai Allah. Memutuskan hubungan dengan sesama manusia, dia akan mendapatkan laknat dan dia akan mendapatkan su'udar, tempat kembali yang buruk, yaitu di neraka. Dia akan masuk ke dalam neraka. Baik, jadi menyambungkan hubungan kasih sayang di sini bukan sesama hanya sesama manusia, tapi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah sebutkan kembali di surah Muhammad ayat 22 dan 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fahal 'asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullah fa'asammahum wa a'ma absarahum." Maka apakah kiranya jika kalian berpaling, berkuasa, kalian akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan persaudaraan. Itulah orang-orang yang Allah laknat. Ini dilaknat lagi. Makna singkatnya, kata sebagian ahli tafsir, orang yang berpaling dari Al-Quran, ya, berpaling dari Al-Quran, dari syariat Islam, dia akan melakukan perbuatan merusak di muka bumi dan dia akan memutuskan persaudaraan. Orang yang berpaling dari syariat, dari Al-Quran, dia akan merusak di muka bumi dan akan memutuskan persaudaraan. Kemudian balasannya sama dengan di surah Ar-Ra'd. Dia akan mendapatkan laknat dari Allah, akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, ini terkait menjalin hubungan
dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan sesama manusia, dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu ahlul Quran tidak membalas orang yang memutuskan hubungan dengannya. Jadi kalau ada man qata'ahu, ada orang yang memutuskan hubungan dengan dia, lam yaqta'hu, dia tidak membalasnya. Ya. Tidak dendam. Maksudnya apa? Nomor 4, li'anna silatahu liqurabatihi. Lihat di sini, ta'atun lillahi ta'ala wa talabun liridahu wa laysat ala sabilil mukafaati. Nah, ini. Di sini ada poin penting ya. Dia menghubungkan persaudaraan dengan kerabatnya, ya. Itu dasarnya karena taat kepada Allah dan mengharap ridhonya, mencari ridho Allah. Jadi dia baik sama orang, sama keluarga, atau sama orang lain. Motivasinya apa? Saya baik kepada keluarga, kepada orang lain karena ini bagian dari ketaatan kepada Allah. Dan saya baik kepada orang lain, kepada keluarga karena ingin ridho Allah, bukan ridho mereka, gitu. Maka di sini disebutkan dia menyambungkan hubungan dengan saudaranya itu dalam rangka taat karena Allah dan mencari ridho Allah. Walaisat ala sabilil mukafaah, bukan dalam rangka balas budi atau ingin dibalas budi. Nah, ini beda ya. Kalau kita berbuat baik kepada orang, tujuannya agar orang lain baik sama kita, itu akan terbatas waktu dan khawatir nanti nggak dapat pahala. Misalnya kita baik sama si A selama dia juga baik sama kita. Ketika dia jahat sama kita, kita balas pun jangan jahat gitu. Nah, ini mukafaah, saling balas. Orang yang baik bukan seperti itu. Dia berbuat baik kepada orang itu semata-mata karena taat kepada Allah dan mengharap ridhonya Allah, bukan ridhonya orang itu. Ya. Jadi bukan dalam rangka mukafaah, saling balas budi. Gimana maksudnya? Bi an yasila man wasalahu minhum wa yaqta'a man qata'ahu. Dia menyambung orang yang menyambungkan dengannya dan dia memutus orang yang memutuskannya. Gitu. Jadi di sini perlu diingat secara sederhananya, kita menjalin hubungan baik dengan manusia, baik itu keluarga atau orang lain, dasarnya bukan ingin dibalas kebaikan kita oleh mereka, gitu. Tapi dasarnya kita baik kepada manusia itu karena kita taat kepada Allah. Itu bagian dari ketaatan kepada Allah dan kita ingin ridhonya Allah, bukan ridhonya manusia. Kalau kita sudah seperti ini, gak akan banyak kecewa. Misal kita nih berbuat baik kepada orang, harapannya orang itu balas baik juga kepada kita. Ternyata nggak balas, kita akan sakit hati. Saya misalkan ini udah berkorban habis-habisan untuk orang tersebut, ternyata air susu dibalas air apa? Ya, air itu ya. Jadi di sini motivasi dalam beramal sosial penting juga ya. Motivasinya harus dalam rangka taat kepada Allah dan mencari ridho Allah. Seperti saya berikan contoh yang lain ya, ini yang misalkan seorang kepala keluarga ya, seorang bapak misalkan, seorang suami, dia menafkahi anak istrinya ya. Menafkahi anak istrinya
Dia melakukan hal tersebut bukan hanya sekedar kasihan nanti kelaparan, kasihan nanti kesusahan. Motifnya bukan hanya kasihan, tapi dia menganggap memberi nafkah kepada keluarga itu sebuah kewajiban, dan itu akan dinilai sebagai bentuk ketaatan, ya, sehingga dia capek dan sebagainya, itu jadi pahala kalau niatnya seperti itu. Tapi kalau niatnya sekedar kasihan supaya bisa makan, ya, tidak diniatkan itu sebagai ketaatan, dia tidak akan mendapatkan pahala. Atau contoh yang lain, seorang perempuan atau istri harus berbuat baik kepada suami. Suaminya ngeselin atau tadi sebaliknya, istrinya ngeselin. Kalau dia tidak melihat atau tidak menghadirkan di dalam perbuatan tersebut ada ridho Allah, mesti dia gak akan mau berbuat baik kepada pasangannya itu. Ngapain misalkan saya turut kepada suami, suaminya juga ngeselin gitu. Wahai perempuan, kamu turut kepada suami itu yang nyuruh Allah gitu, bukan agar suaminya senang. Atau seorang suami, kamu mencari nafkah untuk anak dan istri bukan sekedar kasihan kepada anak istri, atau bukan sekedar supaya anak istri bahagia, itu Allah yang nyuruh. Sehingga kita motivasinya, ya sudah, ini kewajiban, Allah yang nyuruh. Kondisi tadi keluarga dan sebagainya tidak menjadikan alasan lantas kita tidak menunaikan hal tersebut, ya. Baik, jadi ingat, motivasinya harus karena taat kepada Allah dan ingin ridhonya. Karena manusia itu, ridho manusia suatu tujuan yang tidak akan dicapai, ya. Goyat ridhon nas goyatun la tudrok, sebagian nasihat, ya. Ridho manusia itu tujuan yang tidak akan pernah dicapai. Tidak bisa kita memuaskan manusia gitu, sebaik apapun kita. Baik, jadi berbuat baik kepada orang itu dasarnya itu ketaatan, bukan sekedar ingin dibalas budi, saling membalas budi. Karena kalau saling membalas budi, dia akan baik kepada orang yang baik saja, ya. Tapi hendaknya urusan atau perkaranya kama jaa fil hadis an-nabiyina sallallahu alaihi wasallam qala laisal wasilu bil mukafi, bukanlah orang yang menyambung itu dengan mukafi, balas budi. Walakin al wasilu, akan tetapi orang yang menyambung itu alladzi idza quti'at rahimuhu wasalaha, apabila persaudaraannya diputus dia sambungkan. Maksudnya kalau kita membalas kebaikan orang lain yang baik kepada kita itu mudah gitu. Ada orang baik kepada kita, kita misalkan balas kebaikannya. Kenapa kamu baik sama orang itu? Ya dia juga baik sama saya. Nah, itu normal biasa. Yang sulit itu ada orang yang jahat sama kita, kita balas dengan kebaikan. Nah, itu yang terpuji. Walaupun kalau ada orang yang berbuat baik kepada kita, balas lagi, balas itu, balas kebaikan tersebut. Saling membalas kebaikan, bahkan tambah dengan doa. Hanya dasar melakukan hal tersebut bukan sekedar ingin saling balas kebaikan semata. Khawatirnya nanti kalau pihak yang lain jahat sama kita, kita pikirannya jadi, wah saya karena dia jahat, saya jahatin lagi gitu. Sampai kalau kita hanya bisa membalas keburukan dengan keburukan lagi, berarti nggak manfaat ilmu kita gitu. Kalau kita hanya bisa membalas sebuah keburukan dengan keburukan lagi, ilmu kita nggak ada manfaatnya. Ya. Orang awam juga bisa gitu, seperti itu. Orang umum juga bisa kalau saling balas membalas. Gitu. Baik. Kemudian ada hadis lagi di halaman berikutnya, halaman 80.
Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anna rajulan ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya ada seseorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, ini ada seorang yang datang meminta solusi, mengadu kepada Nabi. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innali qurabah, sesungguhnya aku punya kerabat, asiluhum wa yaqta'uni, aku menyambungkan persaudaraan kepada mereka, tapi mereka memutuskannya. Wa uhsinu ilaihim wa yusi'una ilai, aku berbuat baik kepada mereka, tapi mereka jahat kepada saya. Jadi aku berbuat baik kepada mereka, tapi mereka berbuat jahat kepadaku. Wahlumu anhum, aku santun kepada mereka, menjaga adab, menjaga etika. Wajajhaluna alai, tapi mereka berbuat bodoh, berbuat kasar kepadaku. Nah, ini ada seorang yang mengadu. Kalau bahasa kita, orang ini tadi dia memberi air susu, dibalas air jelek. Dia memberikan sesuatu yang terbaik, dibalas dengan apa? Sesuatu yang buruk. Ya. Bagaimana harus bersikap? Ya. Ini orang ini nanya kepada Nabi, saya sudah berbuat baik tapi malah dibalas jahat, gitulah bahasa langsungnya. Kata Nabi, faqala, Nabi bersabda, ini solusi dari Nabi, la in kunta kama kulta, kalau kamu seperti yang kamu ucapkan, kalau benar seperti itu, ucapanmu benar, faka'annama tusifuhumul mal, itu seakan-akan mereka memakan abu yang panas. Mereka seakan-akan memakan abu yang panas. Maksudnya diberi kebaikan malah membalas keburukan. Ini kiasan, ya. Wala yazalu ma'aka minallahi dhahirun 'alaihim ma dumta 'ala dzalik, dan akan senantiasa bersamamu pertolongan dari Allah terhadap mereka selagi engkau seperti itu. Sini ya. Kata Nabi SAW, udahlah biarin mereka itu udah ya, kalau seperti itu ya udah. Itu mereka seperti memakan abu yang panas. Tapi ingat, Allah akan senantiasa menolongmu menghadapi mereka, diberikan keteguhan dan lain sebagainya selama kamu seperti itu. Maksudnya terus aja berbuat baik walaupun dibalas dengan keburukan. Nanti Allah yang nolong gitu. Jangan berharap mereka membalas kebaikan yang sama gitu. Tenang, nanti Allah yang menolong kamu. Ya. Wa makna zahir ay madad wa ma'unah wa tasdid minallahi madumta ala dzalik. Ay madad, madad itu pertolongan, ma'unah juga pertolongan, wa tasdid, tasdid itu bimbingan agar tepat dalam berbuat dari Allah Subhanahu wa taala. Ma dumta ala dzalik, selagi engkau seperti itu. Ya. Berarti solusi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita berbuat baik kemudian dibalas jelek, ya, teruslah berbuat baik kepada orang tersebut. Terutama di sini kepada siapa? Saudara. Di sini ada bahasa qurabah, saudara, kerabat. Bagaimana kepada orang lain? Ya. Kalau kita mampu, ya itu hal yang baik. Tapi kalau kita tidak mampu, kita menghindar dari kejahatannya. Baik. Kita lihat ya, selanjutnya di matannya.
Man asallaha fihi atau Allah fihi. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah di dalam perkara hubungan, menjalin hubungan, atau Allah fi, dia tetap taat kepada Allah di dalamnya. Maksudnya seperti tadi, ada orang yang memutuskan, kan itu maksiat, dia mah tetap menyambungkan gitu. Baik, nah ini sampai poin ini selesai terkait menyambung, menjalin hubungan yang baik dengan sesama. Kemudian ahlul Quran itu kita baca dulu matannya sampai selesai. Yashabul mu'minina bi'ilmin, dia berteman, bersahabat dengan orang-orang beriman, bi'ilmin, dengan ilmu, menjaga adab, memilih dengan baik. Wa yujalisuhum bi'ilmin, dan duduk bersama mereka dengan ilmu. Ini yang paling penting, man sahibahu nafa'ahu. Barang siapa yang berteman dengannya, dia akan memberikan manfaat kepadanya. Teman yang baik itu teman yang bisa memberikan manfaat kepada kita. Manfaat perkara dunia dan terlebih lagi manfaat perkara akhirat. Jadi kalau berteman, dia memberikan manfaat. Hasanul mujalasati liman jalasa, dia memperindah tempat duduk bagi orang-orang yang duduk dengannya. In allama ghairahu rafiqa bih. Nah ini kita tangguhkan dulu ya. Ini sudah masuk ke bagaimana dia kalau mengajar orang lain. Kalau dia apa? Mengajar. Kita jelaskan dulu yang atas. Poin 1, barang siapa yang kalau dia melihat orang lain tidak benar dalam menjalin hubungan, dia tetap taat kepada Allah. Ya, maksudnya apa? Manirtakaba fi haqqihi ma'siyah lam ya'sillaha fih. Barang siapa yang melanggar, yang berani melakukan maksiat, dia tidak bermaksiat kepada Allah. Bal ittaqallaha fihi wa ata'allaha fih. Tapi dia tetap bertakwa kepada Allah padanya dan taat kepada Allah. Maksudnya tadi ketika dia melihat orang lain memutuskan silaturahim jahat, dia tetap taat kepada Allah. Dia berteman dengan orang-orang beriman bersama berdasarkan ilmu, duduk mereka dengan ilmu. Orang yang berteman dengannya bisa dia memberikan manfaat kepadanya. Maksudnya apa? Li'annahu fi mujalasatihi li ikhwanihi, karena dia dalam duduknya, kumpulnya dengan teman-temannya itu, dengan saudara-saudaranya itu, harisun ala naf'ihim wa ifadatihim, semangat memberikan manfaat kepada mereka dan memberikan faidah kepada mereka. Jadi dia kalau duduk bersama manusia, dia ingin ada manfaat yang mereka terima, yang mereka rasakan. Manfaat tersebut bisa berupa nasihat, inspirasi, motivasi, pengingat diri, ya, ngajak kebaikan, nyegah keburukan. Wa ba'idun kullal ba'id, dan jauh sekali amma fihi madarrah bihim, yang terdapat di dalamnya hal yang membahayakan mereka, au idza'u lahum, atau membahayakan mereka, menyakiti mereka. Jadi dia berusaha memberikan manfaat dan sangat jauh, atau dia gak mau membahayakan dan menyakiti mereka.
Wala yakunur rajul mubarak. Nah, ini bagus nih ya. Seseorang itu tidak akan mubarak, diberkahi, hatta yakuna mimman yanfa'un nas fi majalisihi, sehingga dia termasuk orang yang memberikan manfaat kepada manusia di tempat duduknya, di lingkungannya. Jadi kalimat diberkahi, seseorang itu tidak dikatakan hidupnya diberkahi sebelum dia bisa menjadi orang yang memberikan manfaat kepada orang lain. Keberkahan seseorang dinilai dari kebermanfaatannya. Kalau kita ingin lihat harta kita berkah atau tidak, lihat harta kita bermanfaat atau tidak. Kalau kita ingin tahu ilmu kita berkah atau tidak, lihat bermanfaat atau tidak. Kalau kita ingin tahu umur kita berkah atau tidak, lihat manfaat atau tidak. Jadi keberkahan itu akan nampak dari kebermanfaatan. Ya, itu keberkahan namanya. Jadi kalau ada misalnya orang banyak harta, banyak ilmu, panjang usia, tapi tidak bermanfaat bagi orang lain, nah ini berarti ada sesuatu dalam keberkahannya. Ya. Jadi keberkahan itu sangat dilihat dari kebermanfaatan dalam atau di sekitarnya, baik dengan harta, ilmu, dan lain sebagainya. Kama fi qaulin Nabiillah Isa alaihissalam, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Allah menjadikanku mubarak, diberkahi, penuh berkah dimanapun aku berada. Seorang dikatakan berkah dimanapun berada kalau dia bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Dalam salah satu tafsir dikatakan memberi manfaat atau berkah itu kalau dia bisa mengajari kebaikan kepada manusia. Muallimun nasal khair, dia bisa mengajari kebaikan bagi manusia, itu berkah. Sebaliknya seorang itu kalau dimanapun berada dia jadi omongan orang, jadi menyusahkan orang, ya, bahkan mencelakakan, membahayakan orang, berarti dia tidak berkah. Ya. Baik, kemudian li'annahu yujalisu ikhwanahu bil adabi syar'iyyah, dia duduk dengan saudara-saudaranya dengan adab yang sesuai syariat, wal akhlaqil aliyah, dan akhlak yang tinggi. Ya. Jadi ahlul Quran, kalau kita dekat dengan mereka, ya ada pembawaan yang kita tidak dapatkan dari orang lain, dari cara pandang hidup barangkali, ya, dari sikap, walaupun sama manusia mereka juga, sama manusia, tapi kadang ada hal-hal lain yang kita dapatkan yang positif, gitu, berfaedah bagi kita. Ya. Baik, itu yang barangkali yang bisa kita bahas di pertemuan ini. Insyaallah di pertemuan berikutnya, bagaimana dia ketika berada di majelis atau ketika mengajari orang lain. Ya, karena terkadang ada orang yang pintar, yang kapasitas ilmunya bagus, tapi belum bisa metodologi pengajaran, sehingga dia tidak bisa mengajar. Bisa sekedar datang di majelis, tapi orang lain tidak mendapat faidah gitu, atau orang lain malah takut dan sebagainya. Memang di sini perlu pembiasaan, ya. Perlu pembiasaan. Tapi pembiasaan yang pertama bagi seorang pengajar itu niat. Ya. Niatkan kalau mengajar itu
kita ingin orang lain tuh bisa, ya. Orang lain tuh terbimbing sebagaimana kita terbimbing gitu ya. Kemudian sabar sebagaimana kita dulu juga pernah jahil gitu ya. Makanya dikatakan orang yang alim, orang pintar, dia tahu bagaimana rasanya, bagaimana pahitnya kebodohan, karena orang pintar sebelumnya pernah bodoh. Tapi orang bodoh tidak akan pernah merasakan manisnya alim, kepintaran, karena dia bodoh, nggak belajar. Artinya nanti ada hal-hal yang kita perlu bersabar dan lain sebagainya dalam mengajar. Sehingga di sini nanti disebutkan kalau mengajar itu yang pertama harus lemah lembut, ya, lemah lembut. Ya. Baik, demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wastaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.